PTK Jakarta ingin memenuhi tugas ilmu filsafat yang berkenaan dengan bagaimana pandangan masyarakat mengenai ilmu filsafat. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang warga dari Kampung Tegal Baju, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Oke, kita lanjut. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kang? Boleh. Nama saya Rian Setiawan dari Kampung Tegal Baju, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Iya. Untuk Bang Rian, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai tentang ilmu filsafat. Bagaimana pandangan Kang Rian mengenai ilmu filsafat? Apakah Kang Rian pernah mendengar kata-kata tentang ilmu filsafat? Nah, saya sendiri emang belum pernah mempelajari ilmu filsafat itu bagaimana, tapi saya sedikit tahu kata-kata filsafat itu seperti di buku ataupun majalah-majalah. Mungkin saya hanya tahu hanya pernah mendengar, tapi belum pernah belajar. Pernah mendengar ya, Iya. tapi belum pernah mempelajari. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kang Rian, apakah menurut Kang Rian ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Menurut saya bagi seorang pelajar ilmu filsafat itu penting untuk dipelajari supaya mengetahui pengetahuan yang lain tentang bagaimana cara berpikir. Oh, jadi penting ya berarti untuk Penting. kita sebagai selaku masyarakat untuk mempelajarinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kang Rian, kira-kira siapakah tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah Kang Rian dengar namanya? Setahu saya ahli filsafat itu yang pernah saya dengar seperti Imam Al-Ghazali ataupun Aristoteles. Oh, Imam Al-Ghazali dan Aristoteles ya. Itu yang pernah saya dengar. Iya. Mungkin yang lain masih Apakah Kang Rian pernah mendengar tentang bagaimana cara pemikiran Imam Al-Ghazali dan Aristoteles? Nah, saya sih kalau tentang perkataan beliau belum pernah mendengar, hanya mendengar sekilas pencetus ataupun tokohnya saja. Kalau perkataannya belum pernah. Berarti hanya mengenal tokohnya saja ya, belum mengetahui lebih lanjutnya. mengetahui bagaimana cara pemikiran beliau ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kang Rian, apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah malah berjalan saling melengkapi filsafat dan agama itu? Menurut saya ilmu filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, tapi keduanya itu saling melengkapi. Nah, selama ini belum pernah sih mendengar pertentangan ilmu filsafat dengan agama. Oh iya, baik. Berarti saling melengkapi ya, Iya. antara filsafat dan agama. Pertanyaan terakhir nih, Kang Rian, di zaman sekarang apakah ilmu filsafat ini masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari bagi masyarakat? Menurut saya untuk masyarakat itu ilmu filsafat itu masih penting dipelajari supaya masyarakat mampu berpikir ataupun berpikir secara luas. Karena kalau kita tidak begitu, kita tidak tahu apa sih ilmu filsafat itu. Nah, begitu. Oh iya, berarti penting ya di zaman sekarang kita mempelajari ilmu filsafat gitu ya. Oke, Kang Rian, terima kasih nih atas waktunya. Mohon maaf. Oke, di sini udah ada narasumber kita yang kedua. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kang? Ya, kenalkan nama saya, biasa dipanggil Faiz. Saya dari Pesantren Al-Fahiyah. Usia saya 20 tahun. Kang Faiz, di sini saya ingin sedikit mewawancarai Kang Faiz nih mengenai tentang ilmu filsafat. Nah, bentuk pertanyaannya kurang lebih begini. Bagaimana pandangan Kang Faiz mengenai ilmu filsafat? Apakah Kang Faiz pernah mengenal atau pernah mendengar kata filsafat? Saya pernah mendengar di waktu masih sekolah ya. Jadi kalau yang saya pelajari, filsafat itu ilmu yang membahas tentang segala sudut pandang, cara berpikir kritis, logis, dan bebas. Oh gitu ya.
Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Pais. Apakah menurut Kang Pais ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Menurut saya sih tidak lebih kepada penting, jadi boleh-boleh saja buat dipelajari. Boleh-boleh saja ya. Untuk alasannya bagaimana Kang Pais? Alasannya supaya kita lebih berpikir luas, berpikir lebih bebas, dan mengetahui pola-pola pikir orang-orang filosof juga. Jadi nggak dikatakan wajib juga ya, nggak dikatakan wajib, nggak dikatakan haram juga. Ya, memang ada beberapa pandangan mungkin ya. Lanjut Kang Pais, pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapakah tokoh filsafat atau ahli filsafat yang Kang Pais kenal nih? Kalau saya mengenalnya seperti Aristoteles, kalau di kalangan agamanya Imam Ghazali. Pengetahuan saya itu mungkin. Hanya itu ya. Apakah Kang Pais mengetahui bagaimana cara berpikir dari Aristoteles atau Imam Ghazali? Apakah mengetahui bagaimana cara pandang mereka gitu mengenai tentang kehidupan? Saya kurang Tahu ya, baik. Lanjut nih Kang Pais. Apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya bisa berjalan saling melengkapi? Kalau kita lihat dari berbagai sisi gitu, ada juga sisi yang kedua latar belakang gitu ya, antara agama dan filsafat ada yang bertentangan gitu. Seperti misalkan kalau agama tidak menuntut kita supaya berpikir lebih jauh, misalkan berpikir tentang zat Allah gitu. Tapi kalau filsafat dia berpikir atau menuntut kita buat berpikir sampai detail. Tapi kalau dari sudut pandang agama, akal itu memiliki batas untuk dipikirkannya. Jadi kita tidak perlu gitu memaksakan akal untuk berpikir lebih dari kemampuannya gitu. Gitu. Berarti bertentangan ya? Dari dari sudut pandang itu bertentangan. Kalau untuk sudut pandang yang melengkapi, apakah saling melengkapi dari sudut pandang lainnya? Kalau dari sudut pandang yang lainnya saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Kang Pais, apakah di zaman sekarang filsafat itu masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari untuk masyarakat luas? Menurut saya penting. Pentingnya ketika kita berhadapan atau kita berdialog dengan orang-orang filsafat juga, kita harus tahu gimana caranya kita ngobrol dengan dia, gimana caranya kita memahami pemikiran dia. Kalau kita tidak mempelajari ilmu filsafat, mungkin kita bisa terbawa arus oleh ahli-ahli filosof. Ya, jadi di zaman sekarang penting ya untuk lebih berpikir kritis biar nggak gampang terpengaruh, nggak masuk doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu ya. Oke Kang Pais, terima kasih nih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, oke, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga, dengan siapa? Dengan saya Muhammad Fikri dari Ponpes Asifa Al-Faliyah Banu Hamim. Oh iya, Kang Fikri. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Kang Fikri nih mengenai tentang ilmu filsafat, boleh? Oh, boleh. Ya. Jadi gini Kang Fikri, pertanyaan yang pertama itu bagaimana pandangan Kang Fikri nih mengenai ilmu filsafat? Apakah Kang Fikri pernah mendengar atau pernah mempelajari ilmu filsafat? Saya pernah mendengar tentang ilmu filsafat waktu di sekolah. Menurut saya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang menjelaskan atau membahas tentang pola pandang atau pola pikir seseorang di dalam segala aspek secara kritis. Gitu ya. Langsung saja. Pertanyaan selanjutnya nih Kang Fikri. Apakah menurut Kang Fikri ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Oh, menurut saya ilmu filsafat itu ilmu yang sangat penting ya, yang sangat bermanfaat untuk kita agar bisa memahami pola pandang atau pola pikir seseorang itu, dan agar kita itu tidak terkena doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu. Iya.
sangat penting ya berarti ilmu Iya. filsafat itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang Fikri, kira-kira siapakah tokoh filsafat atau filosof yang pernah Kang Fikri dengar nih atau pernah Kang Fikri tahu mungkin? Yang saya ketahui ya, ilmu apa namanya filsafat itu ya, apa namanya, Ahli ahli filsafat, filsafat itu iya. dari kalangan Yunani, yaitu ada Aristoteles sama Imam Ghazali dari kalangan Arab. Ada lagi Kang Fikri? Yang saya ketahui cuma Oh, itu doang. cuma segitu doang ya. Nah, sekarang apakah Kang Fikri mengetahui nih bagaimana cara pandang Aristoteles atau bagaimana cara pola pikir Imam Ghazali? Apakah Kang Fikri tahu cara berpikir mereka? Oh, saya kurang tahu tentang itu, soalnya saya cuma mendengar doang. Oh, pernah mendengar doang ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kang Fikri. Apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan atau keduanya malah berjalan saling melengkapi? Menurut saya, agama dan filsafat itu adalah sesuatu yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya. Kenapa tuh alasannya Kang Fikri? Karena dalam agama dan filsafat itu terjadi kayak simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. Dan yang harus kita ingat bahwa filsafat dan agama itu harus diiringi dengan akidah. Gitu ya. Saling melengkapi ya. Iya. Cuma harus beriringan dengan akidah ya. Iya, Mas. Selanjutnya nih Kang Fikri, di zaman sekarang apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Oh, penting ya di zaman sekarang ini, apalagi ilmu filsafat ini ya, untuk kayak tadi kita agar tidak mudah terdokterin oleh yang dokter-dokterin yang menyesatkan gitu, apa namanya, pendapat-pendapat orang yang bisa bikin kita sesat gitu. Oh iya, sangat penting berarti ya. Iya. Oke nih Kang Fikri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Benar.